terlalu panjang Kak Debi. Kak Dewi soalnya seneng banget Kak Durman. Jumpa lagi bersama dengan adik-adik. Untuk apa Kak Debi? Beribadah. Hana, hebat loh Superman itu. Dia bisa menyelamatkan banyak orang. Dan juga dia bisa terbang. Iya Syah, aku kagum deh sama dia. Pasti banyak orang yang ngefans kan? Termasuk kamu juga kan Syah? Hehehe, tahu aja kamu. Iya nak. Halo Shalom dan Hana. Halo. Wah, kalian lagi nonton ya? Nonton apa sih? Betul nih, nonton apa ya? Hai Kak Durman dan Kak Debi. Shalom dan Hana lagi nonton Superman Return Kak. Hebat loh dia Kak. Iya kak, Superman itu bisa terbang. Dan dia juga bisa menyelamatkan banyak orang. Wah, keren banget dia kak. Oh begitu. Tapi Shalom dan Hana harus tahu bahwa kalian juga punya penolong yang kekuatannya lebih hebat daripada Superman loh. Oh iya Kak. Wah, siapa itu Kak? Nah, adik-adik, sebelum Kak Durman dan Kak Debi mau lanjutin ceritanya nih, yuk adik-adik yang ada di rumah, kita mau bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau yang menjamah dan Engkau yang mengurapi setiap kami melalui ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk kita bersama Roh Kudus, kita mengejar cita-cita kita. Karena Tuhan pasti menolong kita. Nyanyi ya sama-sama ya. Menari buat Tuhan Yesus. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku. Karena Dia penolongku, takkan ku lelah. Sekolah setiap hari takkan ku lengah. Belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku. Karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ayo lagi yuk. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku. Karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku. Karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Adik-adik, yuk kita mau berdoa minta Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, untuk kita bisa melakukan pekerjaan, memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nyanyi ya. Spirit of God, empower me, fill me with strength to have hope and believe. Spirit of God, lead me in truth,
yang dikasihi oleh Tuhan, yuk siapkan hatimu, pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, Hana dan Shalom pasti pernah nonton film tentang superhero seperti Superman, Spider-Man, Iron Man, Ya, dan tokoh Avengers lainnya. Dan mungkin salah satu dari mereka adalah superhero favorit kalian. ya Kak Durman. Nih, kalau adik-adik perhatikan, masing-masing dari superhero ini Kak Durman itu memiliki kekuatan yang spesial, yang menjadi ciri khas mereka, yang dimana membedakan dia dari superhero yang lain, dari orang yang biasa Kak Durman. Iya kak, ada yang bisa terbang, ada juga yang bisa menggerakkan benda dengan pikirannya, dan berbagai kekuatan spesial lainnya loh Kak Debbie. Ya, betul sekali Hana. Tentu menyenangkan ya jika kita bisa memiliki kekuatan seperti mereka nih. Tapi, tahukah adik-adik bahwa kita memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat daripada semua superhero itu? Jadi aku bisa lebih hebat dari superhero, Kak. Ya, betul Shalom. Kekuatan itu diberikan oleh Bapa di surga melalui Roh Kudus yang akan tinggal dalam diri kita. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi murid Kristus dan menjadi saksinya. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Tapi bukan berarti kita tidak tahu ketika Roh Kudus sedang bekerja. Meskipun Tuhan tidak terlihat, kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sama seperti angin. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa lihat apa yang terjadi ketika angin itu meniupkan sesuatu. Firman Tuhan memberikan kita kata-kata yang luar biasa untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh firman Tuhan. Ayub 33 bilang, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roma 8 ayat 26 mengatakan, ketika kita lemah, Roh Kudus memberi kekuatan dan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Yohanes 14 ayat 26 bilang, Roh Kudus adalah penghibur. Arti yang sesungguhnya adalah dia akan menghibur kita ketika kita lagi putus asa. Hal itu sama seperti kita sedang mendapatkan pelukan dari teman kita. Roh Kudus menghibur kita ketika sedang bersedih seperti seorang ibu menghibur anaknya. Roh Kudus itu lembut dan baik, juga mau menyembuhkan kita ketika kita sakit. Yesus memanggil Roh Kudus untuk menolong kita. Dia akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Kita bisa dengarkan apa yang Roh Kudus katakan karena dia adalah roh kebenaran. Dia membuat firman Tuhan menjadi hidup karena dia adalah roh pengertian. Ketika ada hal yang kita tidak mengerti, tanyakan ke Roh Kudus. Yesaya 11 ayat 2 bilang bahwa roh Tuhan adalah roh pengertian, hikmat, dan pengetahuan. Dia menyegarkan jiwa kita dan memenuhi diri kita. Kehadirannya di dalam hidup kita itu manis, bahkan lebih manis daripada madu. Ketika kita memakai senjata lengkap dari Allah, Roh Kudus yang menjaga kita dari apapun yang berbahaya. Dia adalah pedang kita. Yohanes 14 ayat 26 bilang, Roh Kudus akan menjadi guru kita yang mengajarkan segala sesuatu. Ketika kita menghabiskan waktu bersama Roh Kudus, kita akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Dia bukanlah roh yang takut, tetapi roh kekuatan dan penuh kasih. Dia menyelamatkan kita dari dosa dan menandakan kita adalah anak Tuhan kalau kita menaruh iman kepada Yesus. Kita bisa tahu tentang Tuhan ketika kita juga tahu tentang Roh Kudus itu sendiri. Adik-adik, ketika para murid berkumpul di loteng atas, mereka berkumpul dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba ada tiupan angin keras yang turun ke atas rumah tempat mereka berkumpul, dan kemudian ada seperti lidah api nih Kak Durman yang hinggap di atas kepala masing-masing murid yang berdoa, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar loh adik-adik. Adik-adik, Hana dan Shalom, banyak orang di sana yang melihat apa yang terjadi. Mereka heran dan bingung kenapa para murid bisa berbicara dalam bahasa lain yang hanya bisa dimengerti. Nah adik-adik, lalu ada Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus nih Kak Durman, yang mana menjelaskan tentang apa yang terjadi, dan dengan berani
Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah Mesias. Kak Debbie Ya, Kak Durman. dan adik-adik yang di rumah, Shalom dan Hana, Petrus yang kita tahu, dia sempat 3 kali loh Oh, menyangkal kenal dengan Tuhan Yesus karena dia sangat ketakutan dan takut mati adik-adik. Namun saat Roh Kudus memenuhinya, dia berubah menjadi pribadi yang sangat berani untuk bersaksi. ya. Dan lagi nih Kak Durman, dengan kuasa Tuhan, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Sehingga pada hari itu ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Kak Durman. Hebat kan? Betul, hebat sekali. Ya, ini pasti pekerjaan Roh Kudus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Apa itu Roh Kudus? Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus sebagai kekuatan tidak terlihat dari pengaruh Tuhan. Tuhan memberikan kita 5 indera yaitu praba, penglihatan, pendengar, pembau, dan pengecap. Roh Kudus itu seperti indera spesial yang Tuhan berikan untuk orang Kristen dan membantu mereka dalam memutuskan sesuatu yang baik, seperti menolong orang lain, jujur, dan memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus menjelaskan Roh Kudus sebagai penghibur. Kitab Yohanes bilang, penghibur, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Orang pertama yang menerima Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Orang Kristen pertama yang menerima Roh Kudus adalah Kornelius. Kita tahu ceritanya di Kisah Para Rasul. Dia sangat setia dan melakukan apa yang Tuhan mau sehingga Tuhan memberikannya Roh Kudus untuk menyebarkan pesan Tuhan ke seluruh dunia. Sama seperti Kornelius, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk orang-orang yang setia mengikut perintah Tuhan dan mau hidup seperti Tuhan Yesus ajarkan. Hanya Tuhan yang memutuskan siapa yang akan terima penghibur itu. Ketika orang Kristen belajar firman Tuhan, mungkin mereka merasa Tuhan berbicara ke mereka untuk berusaha tidak melakukan dosa. Ikuti firman Tuhan, ikuti cara hidup Yesus, dan jalani hidup yang benar juga melayani Tuhan. Jadi, orang Kristen bisa memutuskan untuk menjawab undangan Tuhan. Ketika mereka menjawab dan mau, Tuhan menerima janji mereka untuk melayaninya, Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk membantu mereka. Jadi adik-adik, apa itu Roh Kudus? Itu adalah kekuatan Tuhan yang tidak terlihat dan suatu pengaruh yang membantu orang Kristen yang setia untuk mengambil keputusan yang baik dan melayani Tuhan seumur hidup. Adik-adik, tahukah kalian tidak hanya para murid pada saat itu yang mengalami pencurahan Roh Kudus, tapi juga sampai sekarang ini, hari ini, kalian di rumah saat ini, Tuhan masih mencurahkan Roh-Nya kepada kita orang yang percaya di seluruh dunia. Tapi kita harus minta sama Tuhan kan Kak? Iya Sya, Tuhan mencurahkan Roh-Nya nih adik-adik kepada anaknya yang meminta. Kakak jadi ingat nih, dimana cerita waktu tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles, California, terjadi hal yang sama nih Kak Durman, seperti para murid alami, di mana orang-orang yang berdoa meminta dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa roh. Lalu orang berdosa mengakui segala dosanya adik-adik, mereka mau bertobat sehingga banyak orang kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kejadian itulah yang disebut gerakan Pentakosta yang kedua setelah yang pertama, yaitu apa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem. Namun adik-adik, Hana dan Shalom dan Kak Debbie, Iya Kak Durman. ada satu janji Tuhan bagi kita yang sedang terjadi sekarang ini, yaitu yang terdapat di Yoel 2 ayat 28-32 bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah Kak Durman, kalau para murid di loteng atas sudah membangun gereja mula-mula dan yang terjadi di Azusa Street membangkitkan kembali gereja sehingga kita bisa menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya terjadi dinamakan Pentakosta ketiga. Maksudnya Pentakosta ketiga gimana Kak? Maksudnya adalah
saat kita mengalami pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi adik-adik yang akan menjadi saksi Tuhan Yesus dengan dipenuhi kuasa Roh Kudus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Jadi, aku, Shalom, dan teman-teman di rumah termasuk generasi Yeremia ya, Kak? Iya, betul sekali. Kita ada di masa memulai Pentakosta ketiga nih adik-adik. Dan sesuai dengan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah datang dan minta kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Adik-adik, kita harus datang dan meminta dengan sepenuh hati adik-adik, karena hanya yang sungguh-sungguh loh yang akan mengalaminya. Sehingga adik-adik, Shalom dan Hana menjadi generasi Yeremia yang menyelesaikan amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik yang di rumah, Hana dan Shalom, hari ini kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang terambil dalam kitab Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Panjang ayat hafalannya, tapi memberkati sekali Kak Debi. Amin. Nah Kak Debi, Ya, Kak ayat Durman. hafalan sudah. Kita mau tantang adik-adik. Ya, ada pertanyaan dari Kak Kak Durman Durman dan Kak Dewi. Pertanyaan dari Kak Durman adalah, mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menunggu di Yerusalem? Dan pertanyaan dari Kak Dewi nih adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk dapat menerima janji Tuhan tersebut? Nah, yuk segera kirimkan setiap jawaban adik-adik melalui IG DNA Kids dan WhatsApp DNA Kids. yuk adik-adik pastikan setiap adik-adik segera menjawab pertanyaan dari kakak-kakak dan akan mendapatkan hadiah. Adik-adik yang di rumah, penasaran untuk aktivitas hari ini? Wow, adik-adik siapkan peralatannya. Kita aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali ketemu dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan apa sih yang sudah Papi Mami siapkan buat kita. Bahan kelas besar, 1 buah mini LED, double tip, gunting, kertas minyak. Bahan-bahan sudah lengkap. Sekarang ayo kita mulai. Ambil double tip, tempelkan di sekeliling mini LED. Lalu ambil kertas minyak warna oranye, ukur seukuran LED, dilebihkan sedikit. Lebihnya itu dari tinggi LED-nya segini. Kak, kertas minyaknya. Lalu gunting. Kita lipat. Kita gunting mengikuti pola seperti api. Buka double tipnya, tempelkan kertas minyaknya. Tarik yang kencang, jangan sampai ada rongga udara. Gunting. Lalu kita buat hal yang sama menggunakan kertas minyak warna merah. Kita butuhnya kurang lebih seperti ini. Gunting seperti ini, kayak pola api juga. Nah, ini tambahan di bagian paling depan. Kita tempelkan double tip di sekelilingnya. Buka double tipnya, hati-hati jangan sampai terlipat. Lalu ambil yang satu lagi,
tempelkan juga, rapikan. Terakhir, ambil kertas minyak warna kuning, potong seperti ini. Seperti yang kertas minyak warna merah tadi, lakukan hal yang sama dengan kertas minyak warna kuning. Tempelkannya hati-hati, jangan sampai ada rongga udara. Rapikan. Nah, ini aktivitas kita adik-adik. Ini adalah api yang melambangkan dari Roh Kudus. Nah, mini LED-nya kita nyalakan. Tuh, kita rapikan seperti ini. Bagus kan? Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini atau ke Instagram DNA Kid GBI Puri Indah. Sekian aktivitas kita hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ingatkan anak setiap hari tentang arti Pentakosta ketiga yang langsung berdampak kepada anak. Yang pertama, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang bersuka cita, hari ini kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan pujian penyembahan. Yuk adik-adik, waktunya kita memberi. Nah, adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi, di saat adik-adik yang akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk bantu adik-adik scan QR Code-nya ya. Selamat memberi adik-adik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami telah menerima Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam hidup kami, untuk selalu menolong kami. Tuhan, tiba saatnya kami rindu memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu memberkati setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan. Bahkan juga Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap mama papa di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik bersama-sama katakan amin. Standing beside the river, and I was afraid to jump in, but your word had the perfect inflatable, since I didn't know how to swim. Now I'm flowing this river with Jesus, wherever it goes. I always know that I'm flowing this river with Jesus, and safe by his side. I can't deny that this river a beautiful ride.
Adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih buat Roh Kudus-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Untuk hari ini Tuhan, kami sudah melewati hari-hari kami dan kami sudah bernyanyi buat Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan Yesus, kami sudah berdoa buat Tuhan Yesus, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami sudah melakukan aktivitas kami. Bapa yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu setiap saat, setiap aktivitas kami juga, setiap apa yang kami lakukan untuk kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati kedua orang tua kami, pekerjaan mereka Tuhan, berkati keuangan mereka Tuhan, dan berkati juga kesehatan mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa melingkupi bangsa negara kami ini, khususnya buat Bapak pemimpin kami, yaitu Bapak Jokowi. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kami serahkan untuk 1 minggu ke depan untuk aktivitas kami, supaya Roh-Mu yang senantiasa memberikan sukacita di dalam setiap kehidupan kami. Adik-adik yang di rumah, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati sekolah adik-adik, diberkati kedua orang tua adik-adik, keuangan kedua orang tua adik-adik, dan diberkati kesehatan adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan amin. Happy Sunday, God bless you.